Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat Iviso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, PTIP, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Kota Makassar dan di Jakarta. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak seluruh sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO untuk bersama-sama dengan saya, Suadi Idris Amir, analis politik dari PTIP, untuk coba membedah dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sangat menarik dinamika politik di Kabupaten Pangkajene Kepulauan ini, karena ada salah satu figur yang dalam survei yang dilakukan oleh PTIP memiliki tren survei yang sangat bagus dan menjadi pesaing utama dari petahana, yaitu Andi Muhammad Khairul Akbar, atau yang lebih populer disebut Andi Aso atau Puang Gondrong, karena dia gondrong, yang telah memberikan sinyal ke masyarakat Pangkajene dan Kepulauan bahwa akan menggandeng tokoh muda dari Lakbakang, yaitu Papa Amiruddin. Menariknya, hampir saja pasangan Andi Muhammad Khairul Akbar Andi Aso ini dengan Amiruddin tidak bisa mendapatkan kendaraan politik seandainya tidak ada perubahan aturan dari Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan di Pilkada serentak 2024 ini. Perubahan aturan itu membuat Andi Muhammad Khairul Akbar Andi Aso dan Amiruddin pasangannya mampu mengumpulkan partai-partai kecil, baik itu yang mendapatkan kursi yaitu PAN maupun yang tidak mendapatkan kursi. Tetapi gabungan suara dari 4 partai tersebut, yaitu PAN, Hanura, dan Perindo Gelora, cukup untuk bisa mengantarkan pasangan Andi Muhammad Khairul Akbar Andi Aso Amiruddin untuk maju sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Itu dengan catatan besok pendaftaran terakhir tidak ada upaya dari pencegalan terhadap pasangan ini. Karena di pilkada serentak kali ini sangat rawan hadirnya pencegalan, pembekalan partai-partai politik oleh bakal lawan-lawan calon-calon tertentu, tentunya dengan bermacam-macam alasan. Yang paling memungkinkan alasannya tentu adalah ingin mematikan lawannya yang memiliki survei yang bagus sejak dari awal. Pertanyaannya, apakah itu salah dalam dunia politik? Tidak. Tidak, karena itu bagian dari strategi. Memang dalam dunia politik, kalau kita ingin menang, tentu kita harus bisa menyingkirkan dari awal figur-figur yang punya potensi. Tetapi dari segi etika politik dan persepsi masyarakat secara luas, cara-cara seperti itu dianggap kurang ideal, kurang etis, yang tentunya tujuannya ingin mencegal figur tertentu
yang figur tersebut mendapatkan simpati dan dukungan selaku bakal calon selama bersosialisasi. Nah, kondisi inilah yang terjadi pada Andi Muhammad Khairul Akbar, Andi Aso, Amiruddin. Dukungan dan simpati masyarakat Pangkep mengalir setelah dari dalam pantauan masyarakat Pangkep ada upaya Andi Aso, Amiruddin, ada upaya dia dicegal untuk tidak masuk dalam kontestasi pilkada Pangkep. Tetapi tentu saya selaku analis ingin mengatakan bahwa semua hal-hal selama tidak bertentangan dengan aturan pilkada itu sah-sah saja. Biarkanlah masyarakat yang menilai apakah perilaku pencegalan itu ideal atau tidak ideal, baik atau tidak baik, itu ranah pemilih di Kabupaten Pangkep. Saya ingin membahas seperti apa dinamika Pangkep. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh PT IP, pasangan Andi Muhammad Khairul Akbar, Akbar Andi Aso ini memiliki survei yang tidak terlalu jauh selisihnya dengan petahana Muhammad Yusran Lologau Abdul Rahman Assegaf. Sehingga ada memang kekhawatiran bahwa dia bisa menjadi figur penantang yang paling kuat di sana. Nah, di pilkada Pangkajene dan Kepulauan ini memang Pak Muhammad Yusran Lologau dan Abdul Rahman Assegaf yang didukung 3 partai kalau tidak salah, yaitu Nasdem, PKB dan PSI, saat ini memiliki survei yang cukup tinggi, di atas 40%, di bawah 50%, dan Andi Muhammad Khairul Akbar Andi Aso pun memiliki survei di atas 40 atau selisih dengan Muhammad Yusran Lologau tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Sekarang mari kita membedah kehadiran figur Andi Nusawarta atau Dr. Chua. Dokter Chua. Mungkin Dr. Chua ya. Dan Sofian Rasak yang diusung Golkar, Gerindra dan P3. Apakah dia mampu untuk masuk bersaing dengan petahana Yusran Lologau Abdul Rahman Assegaf dengan Andi Aso Amiruddin yang dalam kondisi kedua-duanya memiliki survei di atas rata-rata 40 dan tidak terlalu jauh selisih antara keduanya. Apakah Andi Nusawarta Dr. Chua ini mampu mengejar ketertinggalan elektoral itu yang tiba-tiba muncul sebagai pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang tergolong tiba-tiba muncul menjelang detik-detik pendaftaran. Tentu karena diusung Partai Golkar dan Gerindra dan P3, Dr. Chua ini dan Sofian Rasak tentu pasti punya kajian dan hitung-hitungan untuk memaksakan diri maju. Nah, sekarang mari kita bedah. Apakah memang kajian dari Andi Nusawarta, Dr. Chua dan Sofian Rasak ini ingin mengambil Partai Golkar, Gerindra dan P3 dengan target ingin head to head dengan Muhammad Yusran Lologau Abdul Rahman Assegaf, ataukah memang dia maju dengan kondisi siap bertarung dengan 3 pasang? Itu hanya Dr. Chua dan Sofian Rasak yang tahu apa motivasi dia. Tetapi yang saya ingin gambarkan bahwa memang ketika Muhammad Yusran Lologau dan Abdul Rahman Assegaf ini dilawan dengan head to head, maka potensi lawannya untuk bisa mengejar dan mengalahkan dia cukup terbuka. Karena surveinya petahana ini menurut versi kami ya, versi PTIP, itu di bawah 50%, artinya ada ruang dan peluang lawannya ketika head to head itu bisa mengejar dia.
Apalagi ketika misalnya Muhammad Yusranul Logau Abdul Rahman Assegaf itu head to head dengan Andi Muhammad Khairul Akbar yang selisih surveinya tidak terlalu jauh. Nah, seperti itu. Jadi Andi Nusawarta, Dr. Chua dan Sofian Rasak melihat kalau dia yang head to head dengan petahana walaupun surveinya masih rendah, ada ruang-ruang dia untuk mengejar. Dan itu cukup rasional sebagai sebuah kajian data bagi mungkin Dr. Chua dengan tim dan konsultan politiknya. Arti itu. Nah, tetapi ketika harus 3 pasang ini yang menarik juga kita kaji. Apakah ketiga-tiga pasang akan sangat menguntungkan Muhammad Yusranul Logau sebagai petahana? Jawabannya menurut kajian kami di PTIP, bisa iya, juga bisa tidak. Kalau gerakan dari Andi Nusawarta, Dr. Chua Sofian Rasak ini, itu memang cenderung berada pada basis-basis dari Andi Muhammad Khairul Akbar yang digarap atau menjadi sasaran garapannya atau satu basis, bisa saja ini sangat menguntungkan Yusranul Logau. Tetapi ketika tidak pada posisi geopolitik seperti itu, maka menurut saya belum tentu kehadiran Dr. Chua Sofian Rasak menguntungkan Yusranul Logau Abdul Rahman Assegaf. Jadi itu sangat tergantung seperti apa gerakan-gerakan dari Dr. Chua dan Sofian Rasak. Nah, tentunya kehadiran Dr. Chua Sofian Rasak dalam kacamata politik saya, tentu ini akan menyenangkan bagi Muhammad Yusranul Logau Abdul Rahman Assegaf, karena otomatis pemilih ada pilihan yang tidak suka pada pasangan incumbent ini, tidak mesti harus ke Andi Aso, karena sudah ada pilihan ketiga yaitu Dr. Chua. Nah, mungkin ini yang membuat petahana ini cukup lega dengan adanya pasangan yang ketiga. Atau bisa saja pasangan ketiga ini memang hadir akan menguntungkan Muhammad Yusranul Logau Abdul Rahman Assegaf. Nanti kita lihat pada survei berikutnya, karena itu akan terekam pada survei berikutnya yang mungkin kita akan lakukan di pertengahan September nanti ini. Sahabat-sahabat dan sobat-sobat IPISO. Andi Muhammad Khairul Akbar, Andi Aso, Amiruddin. Menurut kajian kami di PTIP, mau head to head maupun 3 pasang, potensi dia untuk mengejar dan melewati survei elektoral Muhammad Yusranul Logau Abdul Rahman Assegaf cukup terbuka dengan lebar, karena penerimaan publik terhadap kehadiran Andi Aso ini yang disebut Puang Gondrong itu sangat bagus berdasarkan kajian data dari PTIP. Tetapi tentu politik itu sangat dinamis. Seperti apa Andi Aso Amiruddin ini itu bisa memanfaatkan peluang-peluang yang cukup terbuka ini untuk mereka. Apakah mereka bisa memaksimalkan potensi-potensi yang mereka miliki dan potensi-potensi penerimaan publik terhadap mereka dengan gerakan-gerakannya yang real dan efektif, dengan persiapan yang matang atau tidak, itu sangat tergantung seperti apa kerja-kerja tim dan kerja-kerja konsultan dari Andi Aso dan Amiruddin. Begitupun Yusranul Logau dengan Abdul Rahman Assegaf sebagai petahana yang menguasai infrastruktur birokrasi, tentu punya strategi untuk mempertahankan kekuasaannya. Andi Nusawarta Dr. Chua, apakah kehadirannya memiliki ruang untuk bisa menang, mengalahkan Yusranul Logau dan Rahman Assegaf, mengalahkan Andi Aso? Itu juga sangat tergantung kehadirannya, apakah dia hadir betul-betul sangat siap, ingin bertarung secara full, atau hanya sekedar mencoba keberuntungan. Siapa tahu saya bisa head to head dengan Muhammad Yusranul Logau, sehingga ketika masyarakat mayoritas tidak suka dengan pasangan incumbent, maka dia bisa diuntungkan sebagai penantangnya. Itu kita akan lihat nanti ke depan, 1 bulan ke depan. Saya akan kembali memberikan gambaran dan kajian-kajian di bulan depan setelah kami melakukan
survei kembali di bulan September. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sorry, sebelum saya tutup, saya ingin mengatakan bahwa di Pangkep memang suara-suara perubahan itu cukup tinggi. Antusiasme masyarakat terhadap hadirnya sebuah perubahan itu cukup tinggi, tetapi sangat tergantung seperti apa lawan-lawan politiknya memanfaatkan potensi itu, peluang itu, bagaimana semangat perubahan yang mayoritas sebenarnya diinginkan masyarakat Pangkep itu bisa ditangkap dan dicermati melalui kerja-kerja politiknya dari Andi Aso dan Amiruddin, begitupun Dr. Chua dan Sofian Ra'sak. Kita lihat kerja-kerja politik timnya mereka. Terima kasih. Sekian sementara dari saya, Swadi Idris Amir, Direktur Eksekutif PT Indeks Politik Indonesia PTIP, Lembaga Survei dan Konsultan Politik yang berpusat di Kota Makassar dan Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.